bentuk ini tuh bisa dinyatakan dalam bentuk. Jadi laju akumulasi ini karena tinjauan kita ada panas. Jadi kita mendekatinya dengan persamaan neraca energi. Saya ulangi lagi, karena problem kita adalah perpindahan panas, maka untuk mencari bentuk persamaan, analisis matematis ini maksudnya apa, toh? Jadi kita membuat suatu persamaan berdasarkan persamaan matematis, sehingga nanti diperoleh persamaan umum yang bisa berlaku secara umum, gitu ya. Peroleh persamaan yang bisa berlaku secara umum. Tinggal kita pilih aja apakah yang kita libatkan itu dalam koordinat silinder, koordinat bola, atau bidang data. Tinggal kita pilih. Nanti kita akan mendapatkan persamaan itu. Baik, untuk memperoleh persamaan umumnya kita mendekati dengan persamaan neraca energi. Nah, ingat energi itu bentuknya banyak ya. Ada energi dalam, energi kinetik, kerja, ada panas, itu adalah berbagai macam bentuk energi. Sekarang kita melihatnya tinjauannya secara umum. Jadi kita menyusun persamaan neraca energi dulu. Ternyata kalau ada persamaan neraca energi ini bisa kita nyatakan dalam bentuk laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam. Laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam adalah sama dengan laju alir masuk energi kinetik dan energi dalam yang masuk ke dalam tinjauan benda kita ini. Yang masuk ke dalam tinjauan benda kita ini. Benda kita tadi koordinat rektangular ya, tebal delta X, lebar delta Y, tinggi delta Z. Jadi sekarang kita tinjau laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam benda ini adalah sama dengan laju alir dari energi kinetik dan energi dalam yang masuk ke dalam benda ini karena konveksi dikurangi laju alir energi kinetik dan energi dalam yang keluar dari benda ini karena pengaruh perpindahan panas konveksi ditambah laju alir neto dari perpindahan panas konduksi. Kalau kita mengatakan di sini adalah laju alir neto, artinya berarti kalau ini laju alir neto untuk perpindahan panas konduksi, ya artinya sama dengan laju alir panas konduksi masuk dikurangi laju alir panas konduksi yang keluar. Karena ini ada istilah laju alir neto. Berarti kalau ada laju alir neto di sini, ya sama dengan laju alir panas konduksi masuk dikurangi laju alir panas konduksi yang keluar. Dikurangi dengan laju alir neto dari kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan. Kalau sistem melakukan kerja ke lingkungan, maka tanda di sini adalah negatif. Saya ulangi lagi, kalau sistem melakukan kerja ke lingkungan, maka tanda di sini adalah negatif. Tetapi kalau ada menerima kerja ke lingkungan, menerima kerja dari lingkungan, maka tanda yang negatif ini kita ganti dengan positif. Jadi tergantung kasus. Kalau ada kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan, maka ini tandanya adalah negatif. Tetapi kalau sistem menerima kerja dari lingkungan, maka tanda yang negatif ini kita rubah menjadi positif. Jadi saya ulangi lagi, bentuk persamaan neraca energi kita adalah laju akumulasi energi dalam dan energi kinetik sama dengan laju alir dari energi kinetik dan energi dalam karena konveksi yang masuk ke dalam sistem dikurangi laju alir dari energi kinetik dan energi dalam karena konveksi yang keluar dari sistem ditambah laju alir neto dari perpindahan panas konduksi dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan. Laju alir neto karena panas konduksi sudah saya jabarkan ya tadi.
Baik, sekarang kita membahas satu persatu, yaitu dari mana? Dari laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam. Energi kinetik itu sama dengan apa? Setengah mv kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Kalau energi dalam itu sama dengan energi yang disebabkan karena adanya internal energi. Biasanya entalpi, kaitannya dengan entalpi. Energi dalam ini, internal energi itu biasa dinyatakan dalam bentuk entalpi. Karena entalpi itu satuannya adalah panas per massa, padahal di sini kita menginginkan namanya aja panas, neraca panas energi, maka semua di sini satuannya harus energi per waktu. Jadi semua di sini nanti satuannya harus energi per waktu. Baik, sekarang kita akan menentukan laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam yang bekerja di dalam sistem yang kita tinjau ini. Bentuknya bagaimana? Ingat, karena ada kata-kata laju akumulasi, artinya berarti apa? Ya, perubahan dari energi kinetik ditambah energi dalam terhadap perubahan waktu, atau tidak? Jadi, kalau ada istilah laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam, ya sama dengan apa? Perubahan dari energi kinetik ditambah energi dalam terhadap perubahan waktu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Sekarang kita lihat. Ini berarti ingat, tinjauan benda kita itu adalah berbentuk persegi, ini apa namanya, koordinat rektangular ya. Tebal delta X, lebar delta Y, tingginya delta Z. Nah, berarti sekarang kalau kita tahu besarnya elemen volume dari benda ini berapa, berarti ya delta X kali delta Y kali delta Z. Tinjauan kita kan pada elemen volume ini. Ini adalah elemen volume. Berarti sekarang besarnya laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam pada elemen volume delta V ini sama dengan apa? Energi dalamnya kita simbolkan dengan U. Sementara energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, berarti ini adalah energi internal energi dulu. U ini adalah entalpi, apa namanya? Ini adalah energi, apa namanya? Entalpi untuk energi dalam. Tadi saya sudah menyebutkan, U kita ini satuannya apa? U kita di sini satuannya adalah, U kita ini satuannya adalah ya energi per massa. Energi per massa. Berarti padahal kita menginginkan semua satuan ini adalah energi per waktu. Maka harus kita apakan? Maka supaya menjadi energi per waktu, maka internal energi ini kita kalikan rho, kita kalikan dengan delta V. Jadi energi dalam ini kita kalikan rho, dan kita akan dengan delta V. Delta V kita berapa? Delta X kali delta Y kali delta Z. Sehingga besarnya energi dalam pada elemen volume kita ini ya sama dengan berapa jadinya? Rho kali delta V kali U. Nah, sekarang untuk yang energi kinetik. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Karena berhubung di sini yang diketahui adalah volumenya, maka M-nya itu ya sama dengan rho kali delta V. Betul tidak? Karena energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Yang diketahui di sini volume sebesar delta V. Maka M-nya ya sama dengan delta V kali rho. Maka besarnya energi kinetik kita berapa? Ya setengah kali rho kali delta V
kali V kuadrat. Ingat, V di sini adalah kecepatan linear. V kita yang kecil ini adalah kecepatan linear. Berarti satuannya apa? Panjang per waktu. Nah, sehingga kita mendapatkan, ingat laju akumulasi, kalau yang kita tinjau adalah laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam, ya sama dengan apa? Delta V kita tetap. Maka delta V kita bisa kita taruh di luar. Akibatnya apa laju akumulasinya? Ya sama dengan perubahan energi kinetik dibagi perubahan waktu, perubahan energi kinetik ditambah energi dalam dibagi perubahan waktu. Sehingga persamaannya menjadi ini. Delta X kali delta Y kali delta Z kali do per do T kali rho U plus setengah rho V kuadrat. Karena dalam kasus kita ini, tinjauannya itu masih variabelnya banyak. Jadi energi ini selain dipengaruhi oleh perubahan waktu, kalau waktunya berubah, besarnya energi yang bekerja pada sistem yang kita tinjau berubah. Kalau posisi yang kita tinjau dalam sistem itu berubah, maka besarnya energi kinetik dan energi dalam juga berubah. Artinya apa jadinya? Maka PD-nya adalah bentuk PD parsial, karena berubah bebasnya lebih dari 1. Kenapa ya? Jadi energi kita ini adalah sebagai fungsi waktu, sebagai fungsi posisi X, sebagai fungsi posisi Y, sebagai fungsi posisi Z. Sehingga berubah bebas kita ada 4. Maka PD-nya menjadi PD apa? Maka PD-nya menjadi PD parsial. PD-nya menjadi apa? PD parsial. Karena apa? Berubah bebasnya lebih dari 1. Nah, sehingga ini adalah laju akumulasi dari energi kinetik dan energi dalam. Bentuknya adalah ini. Nah, sekarang kita tinjau untuk laju alir dari energi kinetik dan energi dalam yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan laju alir dari energi kinetik dan energi dalam yang keluar dari sistem. Saya ulangi, kita akan meninjau besarnya laju alir energi kinetik dan energi dalam yang masuk ke dalam sistem dikurangi laju alir dari energi kinetik dan energi dalam yang keluar dari sistem karena pengaruh konveksi. Saya ulangi lagi, kita akan menentukan besarnya laju alir masuk dari energi kinetik dan energi dalam dikurangi laju alir dari energi kinetik dan energi yang keluar dari sistem karena pengaruh konveksi. Kalau kita mengatakan konveksi, berarti ada pengaruh dari kecepatan fluida. Karena konveksi perpindahan panas yang disebabkan karena pergerakan dari fluida. Kalau kita mengatakan ada pergerakan fluida, maka di sini mesti ada pengaruh kecepatan. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Persamaan kita menjadi bagaimana? Karena di sini ada pernyataan karena konveksi. Ini tadi ada konveksi, ini juga konveksi. Sehingga bentuknya menjadi apa? Sekarang laju alir dari energi kinetik dan energi dalam yang masuk. Berarti yang masuk adalah kalau di sumbu X ya di posisi X. Kalau yang keluar ya kalau di posisi X ya berarti di X plus delta X. Karena kita tinjauannya 3 dimensi ya. Berarti yang masuk di sumbu Y ya di posisi Y. Yang keluar dari sumbu Y di mana? Ya Y plus delta Y. Kalau di sumbu Z bagaimana? Ingat tinjauan kita ketiga sumbu. Nah sekarang berarti kalau laju alir dari energi kinetik dan energi dalam, di dalam sumbu Z, yang masuk di mana? Ya di posisi Z. Yang keluar di mana? Ya Z plus delta Z. Ingat, di sini adalah laju alir energi kinetik dan energi dalam karena pengaruh konveksi. Kalau tinjauan kita
adalah perpindahan panas perpindahan panas. Tinjauan kita adalah energi kinetik dan energi dalam yang masuk karena konveksi di sumbu X, berarti kecepatan fluida kita ya ke arah X. Kalau tinjauan kita untuk energi kinetik dan energi dalam karena konveksi dalam arah Y, maka kecepatan fluidanya juga ke arah Y. Kalau tinjauan kita untuk energi kinetik dan energi dalam karena konveksi ke arah Z, maka kecepatan fluida kita ya ke arah Z. Berarti sekarang kita bisa menuliskan bahwa bahwa U itu kan satuannya energi per massa. Padahal kita menginginkan energi per satuan waktu. Maka untuk energi dalamnya menjadi bagaimana? Ya mestinya kalau ke arah X ya, kalau ke arah X ya sama dengan Rho kali U kali luasan kali kecepatan fluida ke arah X. Saya ulangi lagi, kalau tinjauan kita ke arah X karena konveksi tadi ya, maka besarnya energi dalamnya ya sama dengan Rho kali U kali Vx kali Ax. Bisa dipahami? Sehingga kalau Ax kita, tebal elemen volume kita ke arah Y adalah delta Y, ke arah Z delta Z, ke arah X delta X. Ax itu adalah apa? Luasan yang tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga besarnya energi dalam karena konveksi dalam arah X menjadi apa? Berarti Rho kali U kali Vx kali Ax. Ax kita adalah delta Y kali delta Z. Sekarang tinggal ditinjau aja. Yang masuk di mana? Tadi sudah saya sebutkan. Kalau untuk laju alir kinetik, laju alir dari energi kinetik dan energi dalam karena konveksi ke arah X yang masuk di posisi X. Yang keluar di mana? Berarti yang keluar adalah di posisi X plus delta X. Sehingga pengaruh dari laju alir masuk dan laju alir yang keluar karena konveksi dalam arah X, ya besarnya adalah ini. Demikian juga yang ini tadi baru energi kinetik ya, baru energi dalam ya. Sekarang energi kinetiknya. Energi kinetik kan setengah kali massa kali kecepatan linear pangkat 2. Yang diketahui loh, ya sudah ya, saya akhiri saja. Nggak ada yang nyimak kok. Saya benar ini, saya mutung ini, benar mutung. Saya